Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik. Ya, selamat bertemu kembali untuk yang sudah pernah hadir dan selamat bergabung untuk yang pertama kali hadir di acara terapi sef bersama saya Dr. Zule. Dan hari ini kita akan belajar terapi sef lagi. Jadi teknik belajarnya itu sambil ada yang diterapi, sambil yang lain mengamati. Jadi dipersilahkan hari ini waktunya pukul 16 sampai 17. Pukul 16 sampai 17, 1 jam. Jadi silakan kalau ada yang mau terapi. Nah, yang diterapi itu apa? Yang diterapi bisa keluhan fisik. Saya juga keluhan psikis. Keluhan fisik itu apa? Ya misalnya badannya lagi ada yang nggak enak, ada yang nyeri, atau ada yang kesemutan, atau ada yang pegel dan sebagainya. Kalau untuk keluhan psikisnya bisa yang lagi galau, bebas ya. Misalnya ada yang lagi cemas, khawatir, sedih, takut, marah, sebagainya boleh. Nah, untuk teman-teman yang misalnya ingin konsul permasalahan hidup, boleh off cam dan ganti nama ya, boleh rename gitu. Jadi boleh dinyematikan layarnya, namanya dikasih nama samaran silahkan. Untuk yang permasalahan hidup, yang selain itu boleh dinyalakan lebih untuk lebih memudahkan nanti pas membimbing. Ya baik, silakan ada yang mau terapi sore ini. Enggak ada keluhan fisik barangkali, silahkan. Atau ada yang sedang punya ketidaknyamanan, kegalauan juga boleh. Di acara terapi sef itu untuk misalnya permasalahan hidup boleh tidak spesifik ya, artinya misalnya rasanya saja yang dimunculkan juga tidak apa-apa. Jadi permasalahan di belakangnya boleh tidak diungkapkan juga boleh, karena tidak masalah, bisa. Oke, mangga ada yang mau terapi? Atau ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Ini pada ikut acara terapi hari ini, ada yang angkat tangan? Silakan. Izin tanya, Dok. Boleh. Ini kan saya baru pertama kali ikut, maksudnya saya belum paham terapinya itu seperti apa atau gimana ya? Ya. Jadi untuk yang pertama kali ikut nanti bisa kita langsung lihat waktu terapi, ada yang diterapi, jadi nanti langsung bisa mengamati gitu prosesnya seperti apa. Kalau untuk tutorial, setelah acara ini akan dibagikan video tutorial terapi sef. Nanti saya sampaikan di grup. Untuk yang tidak di grup, sebenarnya mudah, tinggal buka saja channel saya, channel Dr. Zule. Nanti tinggal buka video yang tentang teknik sef Dr. Zule, nanti ketemu. Nah, itu tutorialnya. Nah, yang hari ini supaya lebih kebayang, saya lebih lebih nyaman sambil mencontohkan. Jadi ada yang diterapi, nanti sambil yang lain melihat, supaya kebayang kalau misalnya saya ceritakan mungkin ini aplikasinya seperti apa. Jadi hari ini tuh sebenarnya lebih cenderung teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat langsung bagaimana teknik sef itu diaplikasikan. Jadi lebih kebayang nanti. Nah, tinggal tadi ada yang bersedia jadi model terapi. Ya misalnya begini, teman-teman misalnya punya sedikit ganjelan terhadap seseorang, misalnya di zaman dulu, itu boleh diterapi hari ini. Misalnya saya punya sedikit kesel nih sama seseorang, zaman dulu dia pernah begini, saya itu bisa diterapi. Atau misalnya terkait orang tua gitu, itu juga bisa diterapi. Jadi tidak harus yang sekarang, yang masa lalu juga bisa.
Ya, ada yang mau coba silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, tadi ini ya, grup ini banyak yang baru sih ya. Banyak yang barunya. Alhamdulillah. Oke, belum ada yang bertanya nih. Oke, sambil menunggu, saya coba sampaikan dulu ya gambaran teknik SAFE itu seperti apa. Jadi para bunda semua, ayah juga yang mungkin hadir hari ini, teknik SAFE itu apa? Teknik SAFE itu singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi teknik SAFE ini ditemukan oleh Pak Faiz Zainuddin, orang Surabaya. Nah, kemudian Pak Faiz ini SAFE itu awal mulanya dari EFT, Emotional Freedom Technique, yang menemukannya Bapak Gary Craig dari luar negeri sana. Pak Faiz belajar dari beliau, kemudian menambahkan komponen doa di sana sehingga istilahnya diberi nama Spiritual Emotional Freedom Technique. Tekniknya seperti apa? Jadi tekniknya mengetuk ringan. Jadi mengetuk ringan pakai 2 jari, jadi ada jari telunjuk sama jari tengah. Ringan di titik-titik utama. Jadi ada 18 titik. Oke, ada 18 titik SAFE. Salah satunya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bawah leher. Terus nanti ada di bawah ketiak, di bawah dada. Kemudian bawah tangan, punggung tangan, nanti ada ibu jari, jari tengah, jari manis, jari tengah, jari manis, jari kelingking, karate chop, dan titik gamut. Jadi titik-titik tersebut ketika kita ketuk ringan itu bisa menetralisir aliran energi yang kacau balau saat kita sedang emosi negatif. Kemudian dia juga bisa memperbaiki sistem aliran tubuh yang terganggu ketika kita sedang kurang sehat, sedang sakit, dan itu sudah ada penelitian. Teman-teman kalau nanti mau lihat bagaimana pengetukan titik tersebut bisa berpengaruh ke fisik, bisa buka di internet EFT Gary Craig, GARY-CRAIG. Jadi silahkan dibuka di sana, di situ diperlihatkan bagaimana dalam waktu hitungan menit si teknik SAFE ini bisa efektif dalam memperbaiki kondisi tubuh. Dan kalau teman-teman mau buka juga, silahkan buka Google, kemudian searching jurnal teknik SAFE atau misalnya penelitian teknik SAFE, banyak sekali. Dan di situ saya sempat dulu pernah nyari 15 penelitian, dan semuanya menyatakan teknik SAFE itu efektif untuk berbagai keluhan yang diteliti di penelitian-penelitian tersebut. Jadi sangat-sangat terbukti. Dan untuk saya pribadi, saya sudah jadi terapi SAFE sejak tahun 2017. Mungkin ya ada 300-an orang mungkin ya yang sudah diterapi. Dan Masya Allah memang sekitar 90% efektif untuk bisa membantu meringankan. Yang 10%-nya bagaimana? Yang 10%-nya ada terkait kondisi individual, ada yang nggak terlalu mudah untuk diterapi. Misalnya apa? Misalnya kondisi gangguan kejiwaan. Itu ketika kita terapi, itu keluhan-keluhannya itu ada yang susah untuk turun, atau ada orangnya yang kurang bisa khusyuk atau kurang bisa kurang bisa fokus, itu ada juga. Ada yang kurang bisa untuk diarahkan juga bisa, jadi agak sulit turun. Jadi secara pengalaman 90% efektif untuk bisa membantu, bahkan lebih. Jadi saya jarang melihat ada yang tidak ada perubahan sama sekali gitu kalau misalnya pakai teknik SAFE. Kalaupun ada, itu pun dengan catatan emang ada kondisi khusus pada kondisi. Demikian untuk gambarannya. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti apa? Ada 3 tahap, ada setup, ada tune in, ada tapping. Setup itu nanti seperti membuka gitu ya, supaya si keluhannya muncul jelas gitu, untuk dibuka sejelas mungkin sehingga nanti kita bisa masuk ke tune in, dioptimalkan gitu kondisinya benar-benar rasa yang akan diterapinya benar-benar keluar, atau keluhan yang akan diterapinya lebih benar-benar jelas di area mana. Kemudian langsung di-tapping, dinetralisir menggunakan teknik tadi pengetukan titik-titik SAFE. Begitu kira-kira untuk gambaran teknik SAFE seperti apa. Ada yang mau bertanya?
barangkali ada yang kurang jelas nih langkah-langkahnya. Kalau sudah mau nyoba juga boleh. Nah, yang lebih nyaman tuh dipraktekkan. Gimana? Saya boleh bertanya, Dok? Ya. Untuk sekali terapi ini kira-kira berapa lama ya, Dok? Saya udah waktu itu Satu kali terapi ya. Ya. Satu kali terapi itu minimal setengah sesi. Setengah sesi itu mengetuk 18 titik. Mengetuk tadi ya tappingnya sampai 18 titik, kemudian tarik nafas, keluarkan nafas, alhamdulillah, terus mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Jadi setup tuh tadi setup tuh bentuknya seperti ini, menekan titik sore spot di sini di dada kiri atas, tekan diputar-putar sambil mengucapkan doa kepasrahan 3 kali. Kemudian tune in itu menyimpan kedua tangan di atas paha sambil kita fokus pada apa yang mau kita terapi. Kemudian tappingnya 18 titik. Nah, setelah 18 titik selesai sampai titik gamut, simpan tangannya, tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan sambil mengucapkan hamdalah. Itu setengah sesi. Nah, saya berapa kali pengalaman setengah sesi banyak yang sudah ada perubahan. Nah, kalau untuk lebih optimal, satu sesinya disarankan satu kali terapinya 4 sesi. Jadi kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Itu sekitar 5 menit. Gitu. Untuk apa namanya? Untuk di keseharian ya. Gimana? Jadi minimal 4 putaran ya, Dok? Ya. Minimalnya 4 putaran ya? Ya, 4 sesi, sarannya Dok, 4 kalau sesi. seandainya, ya, saya kan keluhan saya banyak. Kalau saya berdoa, semua keluhan saya, baru saya tapping bisa, Dok? Misalnya kayak saya kan sakit kejepit, saya susah duduk, rasa kecemasan luar biasa, nggak bisa berjalan. Ini bisa nggak, Dok, sekali saya berdoa, baru saya tapping bisa, Dok? Atau masing-masing? Terapinya masing-masing, Bu. Terapinya masing-masing. Oh, masing-masing. Misalnya, satu keluhan, satu terapi ya, Dok? Terus kalau udah hamdalah, udah alhamdulillah, harus dari sini lagi setup lagi. Kalau sudah alhamdulillah kita berdoa keluar, ya mulai lagi dari awal dari setup lagi. Jadi nanti kalau keluhannya Ibu penyakit yang lain ya, Dok? Gimana? Misalnya saya punya keluhan 3 atau 4, jadi satu sesi saya keluar, kemudian saya berdoa lagi, kemudian yang kedua saya berdoa lagi dengan titik yang berbeda, ya, Dok? Ya, benar, begitu, Bun. Terima kasih ya, Dok. Saya udah mulai coba, Dok, waktu kemarin. Sudah, iya. Alhamdulillah rasa kecemasan saya dengan fobia yang berat. Alhamdulillah udah berkurang, Dok. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, saya berapa kali terapi fobia setengah jam, Bun. Setengah jaman terapi fobia. Iya, kadang-kadang dalam sehari kalau saya ini saya terapi aja. Kalau nggak ada kegiatan kerja, saya tapping lagi. Cuma saya bingungnya nih, saya tapping apakah boleh sekali 3 niat gitu. Karena kan pinggang sakit, tulang ekor sakit, saya jalan susah, timbul rasa kecemasan, ketakutan. Nah, jadi itu yang saya hilangkan semuanya gitu. Alhamdulillah, kemudian saya satu-satu, Bun. Gitu. Oh, jadi satu-satu ya, Dok? Terima kasih ya, Dok. Ya, sama-sama. Baik, untuk yang baru masuk dan terlewat materinya, tidak perlu khawatir karena nanti akan ada dokumentasi. Jadi teman-teman tadi lihat ya, ada informasi bahwa acara ini direkam. Jadi ada rekamannya, nanti akan ada sedikit perapihan dirapikan videonya supaya nanti bagian-bagian yang awal yang belum aktif kita dipotong gitu. Jadi nanti akan ada di channel saya di aktif. Linknya nanti akan dibagikan di grup. Oke, baik, ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau praktek sore ini, silahkan yang mau terapi sore ini. Barangkali ada yang lagi nggak enak kepalanya, badannya nggak enak, atau perutnya kembung, atau badannya ada yang pegel, atau ada yang nyeri, ada yang semutan dan lain-lain, silahkan. Ini keluhan fisik. Kalau untuk keluhan psikis juga boleh. Misalnya tadi ada yang mau menterapi, ada rasa tidak nyaman pada seseorang di masa lalu, boleh, atau yang saat ini juga boleh. Silahkan. Saya boleh coba, Dok? Boleh. Dengan siapa ini? Dengan Tia, Dok. Tia. Betia, oke. Silahkan. Saya manggilnya apa nih? Bunda, Teteh, Mbak?
Bebas dong. Apa aja boleh. Ya, Mbak Mutia. Oke, Mbak Mutia silakan keluhannya apa? Nyeri perut sebelah kiri tuh kayaknya udah menahun ya dok. Jadi hilang timbul aja gitu. Karena ada dokter perempuan, jadi tapi ada juga, tapi kebanyakan. Ya. Tapi kalau yang cowok-cowok ada lagi ininya. Oke, nyeri perut kiri ya. Iya, Nyeri perut kiri. Sekarang lagi ada terasa. Lagi sedang terasa sekarang. sebetulnya kalau nggak terasa, maksudnya kalau lagi kambuh itu nyerinya sangat dok, jadi kayak ditusuk-tusuk gitu. Tapi kalau pun lagi nggak berasa itu kayak ganjel aja gitu dok, kayak ada luka gitu di Ya, ada perut. luka. Jadi iya. Oke, jadi sekarang sedang tidak terasa nyeri ya? Agak lumayan sih, sedikit dok, sedikit terasa. Oke, untuk terapi ini kita coba grading, Bun, ya Mbak. Ya. Kita grading dari 0 sampai 10 rasa apa namanya ya? Ngeganjelnya, nyeri atau kembung atau apa ya namanya? Diberi nama aja, silakan Mbak Mutia bebas ngasih nama. Rasanya Nyeri seperti sih, apa? nyeri dok kayaknya. Di level Bun dari 0 sampai 10? Sekarang ya, kalau sekarang mungkin 6 dok. Ya, 6 lumayan mengganggu ya. Oke, Mbak Mutia, jadi untuk sore ini Mbak Mutia terapi nyeri perut kiri level 6 ya. Oke, kita akan coba terapi bareng. Oke, baik, ada yang mau ikutan bareng-bareng terapi sama Mbak Mutia? Maksudnya ada yang keluhan yang sama, jadi nanti bisa bareng-bareng. Kalau nggak ada, kita terapi Mbak Mutia, nanti yang live lihat ya. Oke, baik, kita mulai aja Mbak Mutia. Posisikan yang nyaman ya. Oke, Mbak Mutia udah pakai baju panjang? Enggak dok, ini pakai mukena. Ini saya juga lupa nih, saya nggak pakai manset, jadi saya pakai manset dulu ya. Terus ini kalau ketika terapi, karena ini dia terdokumentasi, nanti tangannya kelihatan besi nyaman. Jadi saya tutup dulu sebentar, saya juga ambil manset sebentar ya. Silakan menggunakan Mbak Mutia, boleh dinyalakan mic-nya? Ya, oke. Kita mulai ya. Mbak Mutia, silakan siapkan jarinya seperti ini. Oke, pegang ini bahu kiri. Cari titik sore spot di sini, di dada kiri atas. Oke, agak turun ke bawah, Bun. Jadi tangannya pegang ujung bahu kiri, tarik ke sini, ke arah tengah 45 derajat. Cari daerah yang agak lekuh dan kalau ditekan tuh paling sakit, yaitu namanya titik sore spot. Ditekan kemudian diputar-putar. Oke, sekarang Mbak Mutia silahkan fokus pada area perut kiri yang terasa nyeri ya. Oke, yang lain boleh mengikuti. Oke, sekarang fokus rasakan ada nyeri di perut kiri, jangan ditolak, diterima rasanya. Jadi biarkan dia ada. Oke. Kita mulai doa kepasrahan nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Walaupun perut kiri saya terasa nyeri, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhan, kenormalannya padamu. Ya Allah, walaupun perut kiri saya terasa nyeri, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan hanya kenormalannya padamu. Ya Allah, walaupun perut kiri saya terasa nyeri, saya ikhlas, saya pasrah. Simpan kedua tangan di atas paha, atur napasnya. Sekarang Mbak Mutia fokus pada area hanya perut kiri yang terasa nyeri. Terus rasakan nyerinya semakin jelas. Oke, badannya rilekskan sampai fokus pada area perut kiri dan rasakan nyeri perutnya semakin jelas. Oke, terima rasa nyeri tersebut dan pasrah. Dalam hati boleh mengucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terus fokus pada area tersebut yang terasa nyeri perut kiri yang terasa nyeri. Dan sekarang siapkan kedua jari tangan kanan, ketuk puncak kepala, fokus pada area sambil ngetuk. Bunda fokus pada area perut kiri yang terasa nyeri. Dia fokus pada area perut kiri yang terasa nyeri. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya, pangkal alis kanan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Samping mata kanan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata kanan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Kumis. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Dagu. Ya Allah, saya ikhlas, pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher di sebelah sini ya, pas ujung tulang, tulangnya bagian bawah. Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Sekarang bawah ketiak, di bawah ketiak kiri di tengah-tengah setinggi puting, ditepuk aja. Ya, ditepuk setinggi pas kawat BH-nya. Ya, bagus. Ya, fokus pada area perut kiri yang terasa nyeri. Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Oke, bawah dada itu pas perbatasan antara payudara dan dinding dada, disendok seperti ini. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Oke. Sekarang khusus untuk keluhan fisik, kita boleh 9 titik. Jadi versi shortcut, ganti tangan sekarang. Tangan kiri, ketuk puncak kepala. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ini shortcut hanya sampai titik bawah dada ini. Pangkal alis kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Fokus pada area perut kiri yang terasa nyeri. Samping mata kiri. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata kiri. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kumis. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Dagu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah ketiak kanan. Pas kawat BH-nya, pas kawat. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah dada. Oke, di pas perbatasan antara payudara dan dinding dada, kemudian disendok pakai jari-jari. Ya Allah, saya ikhlas. Oke, sekarang simpan kedua tangan di atas paha. Oke, Bunda atur nafas, tarik nafas, perlahan, tahan, dan keluarkan dengan nyaman. Oke, tarik nafas, tahan,
Biar keluar tekanan. Nanti siap-siap ketika hitungan ketiga ya. Saya kasih hitungan ketiga. Nanti Mbak Mutia rasakan seperti menarik sisa rasa nyeri di perut kiri ke hidung bersama hembusan napas kita, Mbaknya. Kemudian tahan, kemudian nanti lepaskan. Sisa rasa nyeri tersebut serasa lepas bersama napas kita yang keluar dari perut. Ya, sambil mengucapkan hamdalah. Oke, siap. 1, 2, 3, tarik napas. Rasakan seperti menarik sisa rasa nyerinya ke hidung, tahan, kemudian lepaskan, keluarkan bersama hembusan napas kita sambil mengucapkan hamdalah. Oke, ulang lagi. 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan napas sambil mengucapkan hamdalah. Oke, siap. Sekali lagi terakhir. 1, 2, 3, tarik napas. Tahan, keluarkan napas. Alhamdulillah. Selesai. Boleh dibuka matanya. Oke, Mbak Mutia monitor. Nyeri perutnya berapa sekarang tadi level 6? 3 kayaknya dok, udah nggak kerasa ganjel. Ya, baik. Ya, nah para bunda semua teman-teman tadi itu satu sesi ya. Satu sesi tadi turun 3 level. Jadi untuk prakteknya di di kesempatan yang lebih longgar disarankan nanti 4 sesi 1 kali terapi. Sekitar 5 menit sampai lebih sekitar 5-7 menitan. Di sekitar 4 sesi. 1 hari 4 sesi gitu dok, atau bebas aja ketika kerasa? Misalnya pagi bangun tidur, bunda bisa. Karena ini kronis ya. Kalau kronis ada tambahan. Kalau kronis itu dikerjakan juga teratur pagi sama malam. Untuk apa? Untuk organnya. Misalnya pagi tuh nggak ada keluhan. Gimana dok yang diterapi apa? Diterapi organnya. Bahasa doanya begini, Mbak Mutia. Ya Allah, walaupun walaupun perut kiri saya saat ini tidak normal, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kenormalannya padamu. Ya, itu doa setup untuk pagi-pagi bangun tidur sama sebelum tidur tidak ada keluhan. Jadi diterapi organnya. Nah, kemudian kapan kita menerapi rasa nyerinya? Ketika nyerinya muncul. Ya, jadi terapinya kalau untuk keluhan fisik itu ada beberapa yang diterapi. Terapi safe-nya itu 1, saat keluhan itu muncul. Jadi pas nyeri muncul terapi. Yang kedua, yang diterapi itu organnya yang ada gangguan di sebelah mana. Ya misalnya terapinya area perut kiri. Misalnya perut kiri saya kayaknya lambung deh, bilang aja. Ya Allah, walaupun saat ini lambung saya kurang normal, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kenormalannya pada. Ya, itu pagi bangun tidur sama sebelum tidur. Ya itu teratur, karena ini kronis dikerjakan teratur. Kalau ingin tahu apa sih apakah SEP ini bisa menyembuhkan penyakit kronis, nanti silakan buka testimoni SEP diabetes, ada di internet. Ada seorang ibu-ibu yang sudah lama punya sakit diabetes dan dia bisa sembuh dengan terapi ini secara teratur 2 kali sehari. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan Bunda salah satu yang bisa nanti juga bisa sembuh ya. Gitu. Jadi silakan. Ya. Kemudian yang diterapi emosi yang menyebabkan nyeri perut. Misalnya ada saya nyeri perut kalau tegang gitu, perut tegang atau khawatir, berarti terapilah sumber emosinya. Ya, terus misalnya ternyata salah satu yang menyebabkan lambung saya tidak nyaman itu, saya merasa ada sesuatu yang saya selalu merasa kurang dengan diri saya, misalnya itu diterapi dulu. Nah, kemudian juga yang diterapi emosi yang diakibatkan oleh nyeri perut ini. Misalnya apa? Misalnya ada orang kanker nih, kemudian jadi sedih karena mau ninggalin anak-anaknya, terapi sedih. Jadi emosi yang menyebabkan si keluhan fisik sama emosi yang disebabkan oleh keluhan fisik tersebut, dua-duanya diterapi. Jadi sudah 4 ya. Kemudian ada satu lagi, untuk keluhan fisik itu kita juga ada bisa pakai namanya tuh Deep Safe gitu. Jadi Deep Safe itu bagaimana kita menginstal
kita menterapi diri kita untuk mencapai satu target kesembuhan itu nanti adanya di pelatihan, jadi saya nggak bahas di sini. Cukup nanti teman-teman kerjakan 1-4. Yang untuk yang deep save-nya itu nanti ada di area alumni pelatihan. Jadi yang buat pelatihan nanti bisa belajar deep save. Oke, baik, kira-kira Bang Mutia demikian. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Sudah, Dok. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, baik teman-teman, tadi untuk keluhan fisik itu boleh pakai shortcut namanya. Shortcut itu titiknya hanya 9 sampai titik bawah dada. Gitu. Kalau yang emosi disarankan full 18 titik. Oke, silahkan ada yang mau bertanya atau mau terapi keluhan apapun, fisik boleh, psikis boleh. Dok, kalau saraf kejepit ada nggak, Dok, testimoninya? Saraf kejepit ya? Siapa Bu Reni ini yang bertanya? Saraf kejepit? Nah, di KMPG. Soalnya saya udah kemana-mana berobat, Dok. Cuma belum ketemu jodohnya. Udah 3 tahunan. Ada testimoninya, Dok? Ya, saraf kejepit ya. Oke, silahkan nanti teman-teman nanti buka itu yang EFT Gary Craig ya. Di situ tuh ditampilkan ada satu orang yang dia sempat jatuh dari ketinggian beberapa kali. Dan kemudian kebayang nggak jatuh dari atas sampai lumpuh gitu. Dan beliau sempat operasi berapa kali gitu ya. Dan setelah operasi itu bukannya tambah hilang nyerinya, tambah sakit. Sampai akhirnya dia lumpuh. Dan kemudian dengan EFT, ini baru EFT loh yang nggak pakai doa. Kenapa? Karena chef itu ada yang memberikan review ternyata lebih kuat gitu dibanding EFT. Jadi doa itu membuat terapi chefnya lebih kuat. EFT itu bisa membuat si yang lumpuh tadi bisa jalan lagi, bahkan bisa lompat-lompat. Oke, jadi mungkin nggak sih sembuh? Teman saya juga ada yang beliau survivor cancer pakai teknik chef juga. Namanya Bu Rika dari Karawang. Terus ada juga satu lagi Yani namanya di sini, tinggalnya di Jatinangor. Jadi ada yang lain-lainnya, ada juga yang punya testimoni tentang bagaimana bisa sembuh dengan teknik chef. Nah, chef itu bisa membantu kita self healing. Nah, tinggal catatannya adalah seberapa sembuhnya sampai total atau sebagian itu bukan areanya kita gitu. Sama seperti kita berobat sama dokter ya, ada yang bisa sembuh total, ada yang ini itu beda-beda. Saya udah merasa juga dong. Nah, hanya begini, ketika di suatu waktu medis sudah mentok ya, kita masih bisa jalankan chef-nya. Kita masih bisa jalankan chef-nya untuk membantu diri self healing. Jadi bagaimana prosesnya berjalan terus untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Satu, kemudian yang kedua, supaya kita terhindar dari emosi negatif yang memperberat penyakit. Bayang nggak? Jadi misalnya ketika kita udah sakit nih, nggak sembuh-sembuh, misalnya belum sembuh juga maksudnya. Kemudian perasaan kita tuh khawatir, kenapa ketika kita sedih atau merasa khawatir justru bisa memperberat penyakitnya. Jadi di 2 area. Satu, bisa membantu self healing di tubuh kita. Yang kedua, kita membuat diri kita terhindar dari emosi negatif yang bisa memperburuk penyakit. Dan kita masuk ke area situasi kejiwaan, situasi pasrah yang bisa membantu penyembuhan. Ya, kira-kira begitu. Terapinya juga 2 kali sehari, Dok, atau 3 kali atau gimana? Tadi sarannya 2 kali, 3 kali juga boleh, nggak dilarang. Sarannya 2 kali, 3 kali juga boleh. Iya. Ya 2 kali juga udah perjuangan, apalagi 3 kali ya. Yang penting konsisten. Perjuangannya udah kemana-mana. Mudah-mudahan cocoknya, Dok. Makasih, Dok, infonya, Dok. Ya, sama-sama. Dok, mau bertanya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Dok. Boleh, Mbak Irna? Bu Irna? Iya, Dok. Saya tuh udah lama kalau misalkan kecapean tuh suka susah
tidur gitu. Jadi kepada lemas gitu, padahal aktivitas yang lumayan agak banyak gitu. Tapi kalau habis kecapean tuh nggak bisa tidur, kadang suka menyempatkan waktu untuk istirahat seharian gitu ya. Tapi cuma rebahan doang, nggak bisa merem gitu dok. Jadi suka pusing, suka lemes gitu. Gimana ya, kenapa suka susah tidur, kadang ke punggung sakit gitu. Kelelahan malah nggak bisa tidur, unik juga ya, karena orang biasanya kalau kelelahan cepat tidur ya. Iya. Makanya badannya susah gemuk. Ya, ini agak unik nih kelelahan. Biasanya orang itu ngebruk gitu langsung bisa tidur. Ini kalau kelelahan malah tidak bisa tidur. Gimana kalau tetenya nggak kelelahan? Jadi kalau tidur itu harus malam aja gitu. Harus apa? Kalau misalkan kelewat malam ya lebih awal tidurnya. Kalau malam, jadi harus lebih awal. Sedangkan ini anak-anak suka nggak mau ditinggal, kadang-kadang kan ibu jam segini udah tidur gitu. Jadi ya, pengennya sih jam udah isya tuh udah istirahat tidur gitu. Tapi kalau ini suka nggak bisa gitu lewat dari jam, pengen lebih awal tuh nggak bisa gitu, jam 9 ke atas gitu baru bisa tidur. Padahal harusnya lebih awal gitu, karena siangnya suka nggak bisa tidur gitu, pengen istirahat tapi nggak bisa merem gitu, cuma rebahan doang. Oke, baik. Ini nanti ada berkenalan sama sleep hygiene namanya Bun. Jadi sleep hygiene itu bagaimana kita punya pola tidur yang bagus. Salah satunya adalah, salah duanya juga. Yang pertama adalah kita tidur di waktu yang sama, tidur dan bangun di waktu yang sama. Kemudian ada salah satu lagi bahwa ketika sebelum tidur kita dilarang melakukan kegiatan yang membuat kita tambah melek gitu. Misalnya apa? Sengaja fitness gitu jam 9 malam gitu ya. Atau misalnya nonton film action gitu ya sebelum tidur sampai akhirnya kita tegang, atau nonton film yang membuat kita tegang gitu ya sehingga kitanya nggak bisa melek. Nah, jadi ini sepertinya ada situasi yang agak khusus ya ketika ini karena anak-anak nih ngeganggu gitu ya misalnya. Nah, salah satu yang perlu kita kejar nanti ke depan tuh bagaimana anak-anak juga dibawa ke pola tidur yang baik. Jadi sengaja dibikin lelah siangnya sehingga nanti pas malam bisa tidur bareng-bareng. Itu satu. Kemudian yang lain, ketika bundanya memang sudah mulai sulit tidur, pakai terapi SEF boleh Bun. Caranya doa setupnya, ya Allah walaupun mata saya sulit untuk tutup, sedangkan saya ingin sekali bisa tidur, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan bisa tidurnya saya padamu gitu. Bisa tertutup matanya, tertutup mata istilahnya gimana ya? Bisa tidurnya saya padamu, bisa beristirahatnya saya padamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Jadi nanti doa setupnya, ya Allah walaupun saya saat ini sulit tidur, sedangkan saya butuh untuk segera tidur, saya ikhlas dengan kondisi ini dan saya pasrahkan bisa tidurnya saya padamu. Gitu ya. Oke, kemudian itu 3 kali dibaca, kemudian tune in, kemudian tapping. Di beberapa pengalaman saya kesulitan tidur sekitar nggak sampai setengah jam sudah bobo. Beberapa kejadian. Jadi silahkan nanti di tapping. Mudah-mudahan insya Allah sebelum setengah jam benar-benar bisa terbantu untuk tidur ya. Sambil nanti di pola untuk tadi sleep hygiene-nya di situasi kondisikan ya. Ya silahkan. Ya sama-sama. Oke, ada yang raise hand. Pak Arif mau bertanya. Kita sambil buka chat nih. Assalamualaikum dok, kalau untuk gejala PMS sensitif, tiba-tiba pingin marah, terapi ini bisa dipraktekkan? Bisa. Jadi ketika marahnya sudah mulai muncul, itu bahkan sudah mulai muncul, sudah kerasa nih emosinya meledak-ledak, silakan langsung set up. Ya Allah walaupun saya merasa marah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah walaupun saya merasa marah, saya ikhlas kondisi ini dan saya pasrahkan penyamanan hati saya padamu, dibaca 3 kali. Kemudian tune in, kemudian tapping di 18 titik. Setelah 18 titik di tapping kanan kiri, silakan nanti tarik nafas, keluarkan nafas dan mengucapkan alhamdulillah ya. Gitu. Ya begitu, jadi bisa ya untuk tadi yang marah karena PMS. Iya dok, terima kasih dok. Ada lagi yang iya sama-sama. Ya, izin dokter bertanya dok. Ya silakan Pak Arif ya. Ya, saya mungkin lebih ke terapi
psikis ya Bu Dokter ya. Jadi saya ingin melupakan salah kesalahan pada masa lalu lah terutama gitu. Kalau boleh mungkin ada sesi terapi pribadi gitu Dokter atau gimana, atau ada latihan khusus? Oke. Untuk misalnya kita menyelesaikan permasalahan masa lalu ya, kayak inner child itu jadi ada luka zaman dulu ya waktu kita kecil yang biasanya disebabkan oleh banyak hal, bisa karena asuhan, bisa karena bullying, bisa karena bencana alam, karena macam-macam. Intinya ada luka gitu di masa lalu kita di usia sejak kandungan sampai akil balik, itu bisa terjadi yang namanya luka inner child. Nah itu bisa dibantu pakai terapi safe. Kemudian sarannya adalah terapinya privat. Kenapa? Karena biasanya dibantu digali sama terapisnya, dicari dan cukup lumayan butuh waktu gitu. Nah itu nanti bisa ambil private terapi Pak. Oke. Nanti bisa daftar private terapi. Ya, terutama mungkin bukan ke trauma sih, lebih ke dosa-dosa gitu, pengen melupakan dosa-dosa masa lalu gitu, pengen move on gitu Bu Dokter ya. Sangat-sangat bisa. Nanti saya kontak ke siapa ya Bu Dokter ya kalau itu? Bisa japri ke saya atau di nanti saya tuh nomornya yang 9244 Pak. 9244 ya, Bangga. 9244 nanti bisa japri. Belakang 9244. Iya. Ya, Bangga. Makasih Bu Dokter. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman, saya pernah terapi seorang mahasiswi yang beliau itu punya, jadi ada ngedrop gitu sampai depresi gitu. Dan ternyata setelah digali-gali, penyebabnya adalah beliau melakukan ada satu dosa gitu. Dosanya itu adalah dia sempat sama pacarnya ada sesuatu lah yang dikerjakan gitu ya. Dia nggak sampai berhubungan juga, tapi benar-benar sesuatu yang sangat-sangat dia trauma dengan itu. Kemudian beliau jadi stres gitu ya, sampai nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Dan kemudian akhirnya diterapi, dan setelah terapi alhamdulillah baik-baik saja. Jadi kembali gitu bisa untuk beraktivitas, bisa berfungsi kembali. Jadi di suatu kondisi yang namanya stres, penyebabnya apapun gitu ya, itu tuh bisa mengganggu kenyamanan kita, bahkan ada yang sampai benar-benar mengganggu fungsi diri. Fungsi itu apa? Misalnya kita jadi ada seorang istri yang nggak bisa melayani, atau misalnya di pekerjaan kita nggak bisa bekerja. Jadi segera diterapi. Jadi teman-teman kalau menemukan sepertinya ada sesuatu yang buat saya tidak nyaman. Kan kita kalau misalnya sakit badan ya, misalnya tiba-tiba kena demam gitu, atau nyeri gigi, kita segera berobat. Tapi belum banyak yang tahu kalau jiwa kita sakit itu juga harus segera diobati gitu. Karena nanti bisa berpengaruh kemana-mana, bisa berpengaruh ke tubuh kita. Jadi ketika kita sedang ada kegalauan yang tidak sembuh-sembuh, itu bisa berpengaruh. Saya pernah juga menangani ada satu orang yang dia nggak bisa berhubungan sama suaminya gitu, karena dia melakukan ada kesalahan di masa lalu, kemudian jadi ada trauma begitu. Jadi silakan segera nanti bisa diterapi. Ya. Oke, silakan. Mau tanya Dok, izin. Untuk anxiety disorder itu Dok, penyembuhannya gimana ya? Rasa cemas, takut, sedih, ketakutan gitu kalau sendiri. Takutan kalau sendiri. Ya. Ya, oke. Makasih Dok. Nah, yang perlu sama-sama ya. Yang perlu kita ketahui sedikit tentang gangguan cemas, bahwa gangguan cemas ini biasanya nyambung ke masa lalu kita gitu. Jadi ada sesuatu di masa lalu kita. Berhubungan dengan pekerjaan Dokter, mohon maaf. Kenapa? Berhubungan dengan pekerjaan. Ya, memang. Nanti bisa pencetusnya bisa pekerjaan. Cuman bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang cemas, itu tuh ada bentukan di awalnya dulunya. Yang kita juga tidak tahu apa, tapi ada sesuatu yang membuat kita jadi mudah cemas gitu. Jadi salah satu gejala dulu ada sesuatu. Nah, jadi nanti itu tuh perlu digali gitu. Apa sih yang bisa menyebabkan Satu, kita bisa terapi cemasnya terhadap apa itu, Cemasnya misalnya saya cemasnya kalau pekerjaan
saya cemasnya karena apa, nah itu langsung bisa diterapi. Misalnya hari itu saya lagi cemas nih, ya Allah walaupun saya merasa cemas, saya ikhlas, saya pasrah, itu diterapi saat itu. Nah tapi kemudian di ilmunya nih ternyata ada yang menemukan bahwa si gangguan cemas ini suka dipengaruhi oleh ada misalnya inner child atau trauma masa lalu. Nah itu nanti digali juga supaya apa? Supaya bawah sadar kita ya, itu kan ada di area bawah sadar si inner child itu. Nah, bawah sadar itu seperti gunung es gitu. Yang di atas itu yang kita sadari, oh saya ketika ketemu ini saya cemas nih, saya ketika itu area sadar. Tapi tahu nggak di bawah gunung es itu udah 80% itu adalah bawah sadar. Nah bawah sadar itu dibentuknya salah satunya oleh memori masa lalu. Ketika kita menemukan sesuatu yang mirip, itu membuat kita cemas. Nah itu nanti diterapi juga sehingga ketika di bawah sadarnya yang berpengaruh lebih dominan, di bawah sadar kita berpengaruh lebih dominan terhadap diri kita. Nah, ketika itu diterapi, nanti kita bisa memperbaiki kepribadian kita yang mudah cemas. Oke, jadi satu, ketika Bunda cemas, silakan gunakan terapi SET. Yang kedua, kita perlu gali, ada tadi di bawah gunung es itu 80%, area bawah sadarnya apa yang membuat Bunda jadi mudah cemas, itu nanti diterapi. Sehingga nanti Bunda punya kepribadian yang baru setelah kepribadian baru yang lebih tenang. Begitu Bun ya untuk gangguan cemas ya. Bagaimana selanjutnya dok? Nanti harus menghubungi siapa? Nah untuk Bunda disarankan memang nanti private terapi ya, ambil terapi privat, bisa japri ke saya atau nanti japri ke asisten saya, asisten pribadi. Karena larinya ke lambung dok, lambung kena. Ya Bun, saya juga dulu pernah. Jadi saya jalankan terapi, saya punya pengalaman juga. Saya makan gangguan. Jadi pergi ke dikasih Sudah obat diobati. malahan tidur terus itu ya. Nanti saya japri ke dokter. Makasih dokter. Assalamualaikum Ya warahmatullahi sama-sama ya. Ayo kita berobat. Gitu. Masya Allah saya juga ngalami gitu, bukan saya gerak di sini mengapa? Karena salah satu yang mendorong saya pengen membantu teman-teman yang punya keluhan yang sama dengan saya, ada gangguan cemas. Kemudian terapinya seperti apa, nanti saya akan bagikan ilmu yang saya punya, kemudian pengalaman-pengalaman yang saya jalani selama menterapi ini, menterapi diri saya juga dan menterapi orang lain. Gitu, dan insya Allah bisa Bun, kita bisa punya hidup yang lebih bahagia gitu dengan mengobati tadi bagian tubuh kita, area kejiwaan kita. Terima Tadi kasih. ya sama-sama. Saya lagi drop-dropnya ini sekarang dok. Lagi drop-dropnya banget ini. Jadi sering sedih, sering nangis sendiri gitu kan. Ya Allah. Kita diobati. Kemarin saya baru terapi, ada yang datang terapi, kemudian nangis bombay. Benar-benar sangat-sangat dalam kondisi sangat-sangat drop gitu. Kemudian alhamdulillah terapinya beliau 2 jam kemarin, 2 jam dan pulang dengan bisa senyum, masya Allah. Nangis. Amin amin. Ya Bang. Oke silakan, ada lagi yang mau bertanya? Japri aja di WA ya dok ya. Ya silakan Japri. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu rezeki ya ketika pandemi ini ada. Dulu saya tidak membayangkan bisa terapi itu online. Jadi kebayangnya offline terus dan harus datang jauh kan ya. Misalnya harus datang ke rumah saya di Bandung. Tapi dengan pandemi ini saya coba untuk bisa menjalankan terapi secara online dan ternyata bisa. Jadi kalau memungkinkan bisa offline silakan offline, tapi kalau untuk yang memang kesulitan untuk bertemu, saya cukup sering selama pandemi ini saya terapinya online kayaknya. Dan alhamdulillah perbaikan juga. Jadi silakan nanti segera terapi ya Bun ya. Tadi sama seperti kita nyeri gigi cepat berobat, kita demam segera minum obat. Nah kita gangguan bagian tubuh kita, bagian jiwa kita itu adalah sama juga, ketika dia merasa tidak nyaman, itu perlu diterapi. Silakan ada lagi yang mau bertanya?
Nanti mungkin ada teman-teman pengen ngebayangin seperti apa ya di terapi kalau misalnya gangguan cemas ya, atau gangguan emosi misalnya. Jadi contohnya kemarin yang datang itu keluhannya ada rasa sedih sama kecewa terhadap pasangan. Rasa sedihnya itu 9, kecewanya juga sekitar sama gitu ya. Sama juga, kecewanya juga 9, kemudian masih banyak sederet gitu. Jadi ada berapa emosi, banyak gitu ya, ada tulisannya segini nih. Kemudian nanti setelah diterapi satu-satu, jadi emosinya misalnya sedih karena diselingkuhi gitu ya. Kecewa karena suami tidak komitmen gitu. Terus marah karena suami macam-macam itu kemarin catatannya. Nah itu nanti diterapi satu-satu dan saya akan berusaha memilih area yang paling dominan. Jadi nanti itu terapis biasanya punya pengalaman mana emosi yang jadi core-nya, jadi inti gitu. Jadi emosi yang sederet itu kan kalau kita terapi satu-satu bisa habis 2 jam dan orangnya kelelahan karena kita maksimal 1 kali terapi itu maksimal sehari itu 5 emosi. Kalau di atas 5 bisa bisa kelelahan gitu, sangat-sangat kelelahan. Jadi saya bisa pilih antara 2-3 mana yang jadi core-nya gitu, jadi core emosi yang paling mendalam, yang paling inti. Ketika itu diterapi nanti yang lain bisa membaik. Jadi ketika hal tersebut diterapi, yang lain tiba-tiba bisa turun sendiri. Jadi nanti diterapi, diturunkan satu-satu. Kemudian untuk terapi bersama saya biasanya saya ada terapi berpikir juga, jadi digabung terapi berpikir sama konseling. Ya nanti mudah-mudahan di satu pertemuan tuh alhamdulillah ada yang bisa menemukan insight baru, menjadi pribadi yang lebih baru gitu. Walaupun hanya sekitar saya 1 kali terapi sekitar 2 jam ya, 1-2 jam. Kalau untuk yang agak dalam tuh 2 jam. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Sudah 16.55 jadi kita masih punya 5 menit. Kira-kira cukup jelas? Saya pernah merasa cemas saat terjadi pandemi waktu itu. Pikiran dan hati kemana-mana, saya sampai pernah drop dan dirawat di rumah sakit. Oke. Sakit lambung karena stres ya, iya begitu. Jadi jangan biarkanlah gangguan emosi itu kita simpan. Kenapa? Karena teman-teman emosi itu asal bahasanya dari kata motion, jadi gerak. Jadi energi yang bergerak. Jadi silakan coba diingat-ingat ketika kita misalnya lagi tegang, area mana yang tiba-tiba kena, mungkin kepala kita jadi sakit atau lambung kita tiba-tiba sakit. Jadi ada energi negatif di sana yang merusak area berbagai organ tubuh. Jadi teman-teman nanti kalau mulai kerasa ada emosi negatif, segera terapi, segera turunkan supaya tubuhnya langsung tenang lagi dan bisa lebih sehat. Dok, saya sudah cerai sudah 4 tahun sehingga setiap hari merasa tidak berarti, masih sering nangis, karir saya hancur. Oke, silakan terapi ya. Tadi ada yang direct message ke saya, ayo terapi. Ini kondisinya sedang stres nih. Kalau sedang stres, ada banyak kumpulan emosi negatif yang banyak, nanti tubuhnya bisa sakit gitu ya. Jadi silakan yang merasa ada gangguan emosi negatif dan kesulitan untuk bisa menanganinya, silakan untuk mengambil terapi yang privat kalau yang ini. Dok, bagaimana sih cara menemukan rasa kalau kita sedang melakukan terapi? Menemukan rasa ya. Menemukan rasa itu kalau saya nggak terlalu suka memaksakan diri ya. Kalau misalnya memang lagi nggak kerasa ya saya biarin aja. Tapi kalau tiba-tiba saya coba mengakses kejadian yang lagi mau saya terapi, ini misalnya gini, saya kemarin tuh saya nggak nyaman nih sama kejadian sama si ini karena dulu kemarin tuh dia ngehina saya. Oke, sekarang lagi anteng-anteng, tapi saya butuh terapi nih, mumpung lagi kosong, saya pengen terapi rasa marah saya ke dia gitu. Oke, untuk bisa terapi tadi posisi tenang, setup itu menggali, membuka gembok, ya kayak membuka. Kita tekan titik source spot, langsung akses, posisikan kita di saat kejadian. Bayangkan dia lagi marah-marahin kita gitu ya. Gitu. Terus kemudian lagi ngehina kita, kemudian kita ada rasa marah di situ. Misalnya kita menerapnya rasa marah ya. Oke, jadi langsung hari itu dipancing supaya emosinya keluar.
dengan cara ngebayangin kejadiannya, ngebayangin suaranya, ngebayangin mimik wajahnya, ngebayangin segala macam hal yang membuat marah itu muncul. Itu jadi kalau kayak kita mau buang sampah ya, kan terapi safe itu disetarakan dengan membuang sampah emosi negatif. Misalnya kita punya tempat sampah, kita buka sampahnya, buka-bukanya ya, jadi pintunya dibuka selebar mungkin, kemudian kita rawu gitu ya, kita keluarkan, kemudian nanti kita buang. Sama dengan terapi safe ini, tadi misalnya kita mau terapi rasa marah terhadap seseorang, terus tadi kita lagi nggak kerasa marahnya, terus diapain? Caranya mudah, di set up, kita akses kejadian itu, rasakan seperti ada saat itu, maksudnya kejadian itu ada saat ini, gitu ya. Rasakan rasa marahnya, digali supaya benar-benar rasa marahnya keluar, kemudian nanti di tapping. Nanti setelah di tappingnya berapa lama, di targetnya dari level yang ketemu, misalnya aduh level marahnya ternyata 8 nih, diterapi terus, misalnya 4 sesi, diterapi sampai diupayakan mencapai level 2. Kalau sudah 2 kita bisa berhenti. Gitu. Oke, baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, jadi cara mengakses rasanya adalah bayangkan kejadian. Ya, sama-sama. Oke, baik. Dok, saya sekarang dikhianati suami saya, suami selingkuh, dan ternyata suami sudah melakukannya selama 15 tahun. Oke. Pastinya ada rasa marah, ada rasa kecewa, ada benci mungkin ya, ada dendam mungkin ya ke suami, kemudian ke perempuan itu, kemudian ada kesel mungkin, ada macam-macam mungkin, ada emosi yang lain. Silahkan itu diterapi. Untuk acara terapi online yang seperti ini free ya, gratis gitu. Ini memang untuk umum, jadi saya sengaja sekitar 1 bulan mungkin maksimal 2 kali saya bisa adakan. Kalau agak sibuk mungkin hanya 1 kali. Ini untuk supaya teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa di sini gitu. Bisa di sini. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau apa, kita ketemunya di sini sekalian untuk membantu menerangkan yang lain. Nah, untuk yang khusus seperti barusan, saran saya terapi nanti ambil private terapi, biayanya ringan kok. Saya bikin ringan, kalau sampai ada yang nggak bisa bayar juga silakan ngajuin aja, saya mau gratis silakan. Kalau merasa memang saya silakan gitu. Untuk yang merasa tidak mampu, tidak bayar, silakan. Kalau yang membayar silakan juga. Saya sengaja tarifnya itu ringan gitu ya. Tarifnya ringan, kenapa? Targetnya supaya yang diterapi nggak merasa berhutang ke saya gitu ya. Dan kita juga berusaha untuk menghargai ilmunya juga ya. Jadi tarifnya insya Allah nggak berat, sangat-sangat ringan. Begitu. Ada nanya biaya, japri aja ya. Ini terdokumentasi soalnya. Silakan japri untuk biayanya, nanti ada info biayanya. Insya Allah ringan. Amin ya. Saya ngambil keberkahannya aja gitu. Jadi biaya tersebut adalah supaya kita sama-sama nyaman ya. Karena pasti di situ ada ilmu, ada keterampilan. Istilahnya kalau kita ke dokter spesialis kita ada biaya juga ya, gitu ya. Misalnya sekali bertemu, tapi mereka ada punya ilmunya, kemudian kita juga dibantu ya, seperti itu. Insya Allah sangat-sangat ringan. Dan manfaatnya seumur hidup. Saya cukup sering ketemu dengan yang alumni terapi gitu. Mereka menjadi pribadi yang baru gitu setelah terapi. Jadi Masya Allah, pokoknya silakan coba sensasinya nanti ya. Yang pengen menjadi pribadi yang baru bisa ambil private terapi. Oke. Ya, siap. Oke. Maka silakan tadi yang direct message ya, iya. Cemas, trauma, dan intinya takut disakiti lagi. Ya, itu masuknya ke area ada trauma ya. Termasuk emosi negatif juga. Jadi segera diterapi ya. Ayo kita perlu move on. Pekerjaan kita banyak gitu ya. Dan dengan energi negatif itu tuh kita ini loh,
rezeki itu datang pada orang dengan energi positif. Sehat itu datang pada orang-orang yang energinya positif. Kalau orang tuh energinya negatif, ada penelitiannya ada penelitian gitu bahwa ternyata kalau orang yang sedih itu low energi tubuhnya tuh rendah. Tapi kalau orang yang happy, bahagia tuh energinya tinggi sehingga dia lebih tahan terhadap penyakit. Satu, ketika kita membersihkan semua emosi negatif kita, energi kita jadi tinggi. Efeknya adalah ke kesehatan, kemudian efeknya juga ke rezeki, karena rezeki itu positif, dia datangnya ke orang-orang yang positif. Gitu. Jadi teman-teman perlu segera kalau sudah mulai menemukan I have a problem gitu ya with my my feelings gitu ya, ada sesuatu ganjelan nih, saya sulit move on gitu, susah untuk melepaskan, segera terapi ya. Sakit gigi terapi, sakit perasaan juga segera terapi. Oke, ada yang bertanya lagi nih. Dok, saya tiap sakit dibantu dengan SEP dan selalu dengan afirmasi tiap pagi dan malam. Keren loh. Bagus seperti itu ya. Jadi ketika kita ada keluhan, segera terapi SEP, segera pada posisi di mana kita bisa sehat lagi, nyaman lagi gitu ya. Kemudian untuk tadi afirmasi itu bagus. Afirmasi itu untuk mengisi bawah sadar kita dengan dengan kata-kata positif, dengan image yang positif. Misalnya apa? Misalnya kita cemas nih. Kita cemas itu bisa jadi karena pikiran kita cenderung negatif gitu ya, cenderung melihat sesuatu dengan negatif. Maka kita berlatih untuk afirmasi positif. Saya tenang, saya baik, saya nyaman, semua baik-baik saja, Allah selalu menjaga saya gitu ya. Semua orang memperhatikan saya, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, semuanya sayang sama saya. Diulang-ulang. Ketika diulang-ulang, lama-lama nanti diri kita akan percaya. Begitu. Itu contoh afirmasinya. Oke, bagus. Jadi, teman-teman, afirmasi positif ini, kenapa ada yang mengerjakan afirmasi tapi ngeblok? Karena afirmasi positifnya, oke, di sini kita mengatakan itu ya, tapi bawah sadarnya masih belum terobati. Jadi di sininya kita kasih kalimat-kalimat positif, bawah sadarnya ternyata memorinya terluka gitu. Dia sempat misalnya dulu sering dimarahin gitu ya, ketika sering dimarahin, sering dibilang bodoh, kepercayaan dirinya, bawah sadarnya meyakini bahwa dirinya bodoh. Jadi ketika saya pintar, tapi bawah sadarnya bodoh, sedangkan bawah sadar itu 80% mempengaruhi perilaku seseorang. Gitu. Jadi kalau ada yang afirmasi positif itu, sarannya adalah kita mulai afirmasi dengan lebih dulu kita membersihkan dulu bawah sadar dari emosi negatifnya. Ya. Jadi supaya afirmasinya masuk. Kenapa ada orang-orang yang afirmasi tapi kok kayak nggak sesuai ya sama diri saya? Itu dia, pasti ada sesuatu di bawah sadarnya yang bermasalah. Gitu. Bermasalahnya kenapa? Karena dulu pernah terluka, gitu. Pernah ada trauma yang membuat bawah sadarnya punya belief yang berbeda dengan apa yang kita afirmasikan. Oke, baik, silahkan. Dok, masa pembelajaran PJJ saya suka cemas, takut anak nggak bisa memahami pelajaran, efeknya jadi emosi ke anak. Apakah perlu diterapi? Terapi juga. Ya, perlu diterapi pun. Silakan nanti diterapi ya, supaya nanti kita bisa tenang, supaya bisa tenang. Oke, kapan kita tidak terapi? Ketika terapi itu dimulai ketika emosi negatifnya di atas 2. Ya, sudah mulai 2, 3 gitu ya. Silakan terapi. Gitu. Jadi begini Bun, pikiran sama perasaan kita tuh nyambung. Oke, jadi harus dibuka mental blocknya dulu ya Dok untuk menerima afirmasi positif. Benar sekali. Bukalah mental blocknya dulu yang tadi ada di bawah sadar ya. Oke. Jadi pikiran dan perasaan kita nyambung. Misalnya kita keluar rumah, habis itu macet. Aduh, macet, penuh, telat, pusing, rungsing, khawatir, takut gitu ya misalnya ya. Bisa telat dan lain-lain. Gitu. Jadi ketika kita berpikir, ketika lihat antrian panjang, kendaraan banyak, itu kita berpikirnya, waduh macet, waduh
apa namanya, waduh nanti bakal lama nih sampai ke kantor. Hasilnya perasaan kita apa? Tidak nyaman. Oke, sekarang bagaimana caranya kita untuk bisa nyaman? Cara kita untuk bisa nyaman, karena tadi pikiran sama perasaan kita nyambung. Tinggal diubah pikirannya. Alhamdulillah, sekarang orang-orang sudah bisa pada kerja lagi. Jalanan sekarang sudah penuh, berarti rezeki lebih luas gitu ya. Banyak pedagang yang nanti akan dibeli gitu ya. Kemudian apa namanya? Ada kebahagiaan gitu. Ada anak-anak yang kemarin mungkin nggak bisa dapat uang jajan, bisa dapat uang jajan dari mangangkot, dari ayahnya yang jadi tukang angkot gitu. Jadinya rasanya apa? Senang gitu. Kemudian, jadi ketika kita memikirkan hal-hal yang positif, yang ada senang, sehingga tadi sisi negatifnya kita tidak teringat. Karena pikiran kita, hukum pikiran hanya bisa memikirkan satu hal. Kalau kita memikirkannya A, kita nggak bisa mikir B. Kalau kita berpikirnya, wah ini menarik, senang sekali nih, penuh jalanan, berarti rezeki lagi banyak nih, alhamdulillah, insya Allah ini. Ketika kita memikirkannya yang positif, maka yang negatifnya terlupakan. Karena pikiran kita hanya bisa terisi satu. Misalnya apa lagi? Ketika kita bilang kita pintar, kita cerdas gitu ya, maka tidak ada kata bodoh yang bisa masuk di pikiran kita. Gitu. Jadi hanya satu. Tapi kalau kita bilang bodoh, maka yang pintarnya hilang. Jadi apa yang perlu kita simpan, yang jadi doa untuk kita hanya menyampaikan yang baik tentang diri kita. Misalnya tadi kita sampaikan bahwa diri kita cerdas, kita terampil, kita pintar, sehingga pikiran yang tidak selaras dengan itu tidak akan pernah masuk di pikiran kita. Dan ketika kita berpikir hanya yang positif, maka perilaku kita juga lebih positif, perasaan kita lebih positif. Gitu. Dok, apakah bisa kita lakukan pada anak walaupun anak merasa tidak ada masalah tapi kita melihatnya? Terapi SAFE itu bisa untuk anak-anak dan bisa untuk orang yang tidak mau diterapi. Itu tapi materinya di pelatihan ya. Di pelatihan SAFE khusus yang Total Solution SAFE, nanti belajarnya di sana. Untuk yang teman-teman, saya berbaginya di area yang kira-kira sederhana untuk bisa dikerjakan ya. Begitu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, alhamdulillah. Oke, baik, teman-teman semua, para bunda, ayah yang hadir di acara terapi SAFE bersama Dr. Dila hari ini, alhamdulillah hari ini kita sudah banyak belajar. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman bisa berbahagia. Semoga yang galau-galau bisa segera lewat galaunya, bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Saya juga dulu belum terbayang gitu bahwa ternyata saya bisa menjadi seseorang yang bisa merasakan bahagia gitu ya. Bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dulu membuat saya tuh nangisnya sampai nangis banget itu ya, aduh kenapa saya gitu, dan ternyata bisa gitu. Dan semua permasalahan itu ada jawabannya, semua ada ilmunya. Baik, demikian acara untuk hari ini. Mau tanya, efek terapi ini kalau menggali kenangan masa lalu. Oke, ada pertanyaan dulu ya. Efek terapi ini ketika menggali kenangan masa lalu adalah, teman-teman, ketika kita mulai mengakses emosi kita di masa lalu ya, yang ada tuh adalah karena kita bergulat dengan tadi mengobati, kita harus menggali emosinya, kemudian merasakan betapa beratnya si emosi tersebut, kemudian nanti dinetralisir. Itu yang ada efeknya lelah aja. Jadi sehingga untuk terapi ini perlu satu fit. Jadi jangan sampai mau terapi lapar gitu ya, atau mau terapi kondisinya habis kelelahan atau lagi sakit. Jadi terapi dilakukan dalam kondisi fit, sehat, sudah cukup makan, minumnya juga sudah cukup gitu ya, jadi tidak dalam kondisi lemes. Kemudian tadi terapinya itu dibatasi kalau saya sekitar 2 jam ya, supaya tadi tidak sampai exhausted gitu, tidak terlalu kelelahan gitu. Kalau misalnya masih ada sisa, biasanya saya akan satu lagi sesi pertemuan untuk terapi emosi 2 kali, sekitar maksimal 2 jam. Itu setelah itu biasanya sih cukup membaik ya biasanya. Baik, terima kasih banyak semuanya untuk kehadirannya, untuk perhatiannya semua. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan.
penyampaian. Sampai bertemu kembali di terapi saya bersama Dr. Julia di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih dok. Sama-sama ya. Nuhun dok. Lagi ya dokter. Ya, sama-sama ya. Dokter. Sehat-sehat semuanya. Ya, semoga sehat semuanya.